Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Mardiana, NPM 50201168 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan inti dari kemampuan komunikasi secara efektif dan pengertian belajar bahasa Indonesia. Disimak ya videonya. Yang pertama, pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Yang kedua, pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, komunikan, komunikator, pesan, media, dan tanggapan. Yang keempat, kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, mempengaruhi hubungan, dan tindakan. Yang kelima, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keenam, strategi meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif dapat dikembangkan dengan mengadakan diskusi dan latihan komunikasi secara terus-menerus. Baiklah, kita lanjut lagi ke bagian B, yaitu pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang berlangsung dalam diri seseorang untuk mengubah tingkah laku dalam berpikir, berbuat, dan bersikap. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Baik, kita lanjut lagi ke bagian hipotesis. Menurut Ronnie Counter, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan singkat saya di video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.